Saudara-saudari yang terkasih, di kampung saya ada sebuah kebiasaan namanya mupalose. Mupalose ini adalah satu kebiasaan di mana orang-orang berkumpul dalam satu kelompok, tergantung disepakati berapa jumlah keluarga, dan mereka akan bekerja dari satu kebun ke kebun yang lain secara bergiliran, membawa bekal sendiri agar supaya tidak merepotkan tuan rumah yang menjadi giliran bekerja. Dan setelah itu pada periode berikutnya, misalnya menanam jagung di keluarga ini, mereka akan pergi. Periode berikut di keluarga yang lain, begitu seterusnya bergiliran. Di Minahasa dikenal dengan istilah mapalus. Dan ini terjadi dengan semangat gotong royong atas prinsip dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Hari ini dalam bacaan Injil, Yesus menggandakan roti. Yesus menyeberang sungai Galilea, yakni Danau Galilea, yakni Danau Tiberias. Dan orang banyak yang melihat Yesus membuat mujizat ikut. Karena saking banyaknya mereka mengikuti Yesus, Yesus melihat, memandang sekelilingnya, banyaknya orang ini. Dan apa yang Yesus katakan kepada Filipus? Yesus mencobai Filipus. Yesus berkata kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Dan Filipus menjawab Yesus, dia berkata, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka sekalipun mendapat masing-masing potongan kecil. 200 dinar upah buruh harian itu kurang lebih 1 dinar satu hari. Berarti kurang lebih ya taruhlah 100.000 karena buruh. Maka 200 dinar menjadi 20 juta untuk membeli, kalau saya lihat di marketplace Mamajang ada yang 2.500 roti. Kalau kita pergi ke chocolate bakery mungkin tidak akan dapat. Taruhlah 5.000 maka akan dapat 4.000 roti. Orang berjumlah 5.000, dan ini dalam kebiasaan Yudaisme, kepala keluarga mewakili keluarga adalah ayah atau bapak. Dan biasanya mereka datang itu dalam keluarga, tapi yang dihitung laki-laki. Laki-laki ayah, bapak keluarga. Maka kalau kita pakai standar dia punya istri 1 dan anak 1, maka mereka bertiga. Kita pakai standar karena dulu belum ada program KB. Lihat anak Yakub 12 orang. Tapi kita pakai standar satu keluarga 3 orang, maka ada kurang lebih 15.000 orang. Roti 4.000 kalaupun dibeli 200 dinar. Maka ada 11.000 orang yang tidak dapat. Dibagi 2 masih tidak cukup. Dan sementara Filipus mengatakan bahwa pertimbangan 200 dinar pun tidak cukup, datanglah Andreas. Andreas, saudara Simon Petrus ini datang dengan membawa solusi tetapi sanksi. Dia datang dengan menawarkan satu jalan keluar, tapi dia tidak yakin. Apa itu jalan keluar? Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Lalu dia sambung, tetapi apa artinya? Itu maksudnya roti dan ikan itu untuk orang sebanyak ini. Saudara-saudari yang terkasih, perhatikan ketika 2 murid datang menyampaikan, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Apakah Yesus bilang, sudah
kalian pulang. Yesus tidak suruh mereka pulang, tapi apa yang Yesus perintahkan kepada orang banyak? Apa yang Yesus katakan kepada murid-murid? Suruhlah orang-orang itu duduk. Di situ ada rumput, jadi mereka merumput, duduk di atas rumput. Dan di situ Yesus mengadakan penggandaan roti. Dia ambil itu roti dari anak, dia mengucap berkat lalu membagi-bagikan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yesus menyuruh mereka duduk, ini seolah-olah bagi para murid, ini hal yang tidak mungkin. Baik Filipus maupun Andreas ada pada posisi tidak mungkin. Tetapi ketika Yesus menyuruh duduk, ada jaminan Yesus akan melakukan apa yang hendak ia lakukan. Dikatakan dalam bacaan Injil tadi. Memang kalau duduk, saya waktu datang ke Minahasa, awal-awal saya mulai mengamati dan menganalisa ciri khas umat di Minahasa. Mari frater masuk. Kalau kita suruh masuk, masuk saja. Karena belum tentu kita disuruh duduk. Tapi mari frater, silakan frater, duduk dulu. Kalau duduk, tunggu 2 menit, kopi datang. Tunggu 5-10 menit, sebab bunyi-bunyi piring di belakang. Apa artinya disuruh makan? Jadi ada jaminan ketika mereka disuruh duduk, mereka akan dapat makan. Mereka akan dapat makan. Saudara-saudariku yang terkasih, kurang lebih ada beberapa inspirasi yang perlu kita renungkan, renung praktekan dari bacaan-bacaan pada minggu biasa yang ke-17 ini. Yang pertama, sebelum Allah memberkati, kita harus berusaha untuk menyediakan sesuatu. Bahwa mujizat terjadi bukan untuk menina-bobokan, sudahlah nanti Tuhan bikin. Tetapi Tuhan sebenarnya menanyakan, apa yang bisa kamu sediakan? Sedikit nih Tuhan, ya cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan membutuhkan usaha kerja keras darimu, olehmu, nanti juga untuk kamu. Dan ini berarti diandaikan kita tidak hidup seorang diri, kita hidup bersama dengan orang lain untuk saling mengasihi dan membantu. Sebagaimana dikatakan dalam bacaan kedua, tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Ini poin yang pertama. Jadi apakah kita memiliki atau menyediakan entah bakat, kemampuan, apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, untuk kemudian diganda lipatkan, untuk ditambah gandakan oleh Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan memang tahu, tapi Tuhan mau tahu. Saya bacakan pada Injil tadi, hal itu dikatakannya oleh Yesus untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mau dan Tuhan tahu apa yang hendak dikerjakan, Tuhan mau tahu apa yang hendak kita lakukan. Apakah ketika berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tergerak? Nih Filipus, banyak orang dan Tuhan mau tahu, Filipus kau apa yang akan kau lakukan? Tapi baik Filipus maupun Andreas membawa solusi yang kurang lebih tidak solutif. Tuhan mau tahu, apakah ada ketergerakan, kepekaan, bela rasa, compassion yang keluar dari dalam diri kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga mujizat penggandaan berkat
adalah pertama-tama kita lihat dalam konteks kita tergerak untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mujizat adalah berkat. Penggandaan roti memiliki arti bahwa setiap berkat yang Tuhan tambah gandakan, yang Tuhan lipat tambahkan di dalam kehidupan kita, diminta pula untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Bahwa Tuhan mau kita melihat dengan hati, Tuhan mau kita melihat dengan mata batin kita apa yang terjadi di sekeliling kita. Teristimewa pada masa pandemi ini. Saya tidak punya apa-apa, pastor. Apakah Anda punya waktu untuk mendoakan orang-orang yang sekarang ini kesusahan di dalam masa pandemi ini? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu apa yang hendak Ia lakukan bagi kita yang percaya dan berharap, tetapi juga Tuhan mau tahu apa yang akan kita niatkan dan kita kerjakan menghadapi hal-hal di sekitar kita yang sangat nyata. Semoga kita menjadi tanda berkat, menjadi tanda mujizat yang nyata di antara orang-orang yang ada di sekeliling kita. Semoga demikian. Amin.